Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Julia Nancy. Saya dari kelas 3 BTTE dengan NIM 221331053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dari salah satu tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi Multimedia yang berjudul Modul 5 atau Move to Front bagian decoder. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Hai teman-teman semuanya, mari kita langsung saja masuk ke bagian modul 5, yaitu Move to Front bagian encoder. Sebelum kita melanjutkan untuk ke contoh soal, kita baca pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, pada modul sebelumnya kita telah mencoba membuat encoder-decoder kompresi data dengan menggunakan teknik RLE atau Run Line Encoding. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat encoder-decoder kompresi data yang masih serumpun dengan metode RLE tetapi dengan detail yang berbeda, yaitu dengan metode MTF atau Move to Front. Nah, konsepnya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengupayakan agar simbol-simbol yang sering muncul ditempatkan pada posisi-posisi awal dengan nomor indeks rendah, sehingga bila di-encode cukup menggunakan panjang bit yang sedikit. Metode ini juga dimulai dengan sederet simbol dengan posisi setiap simbol direkam dalam indeks. Bila ada data yang ingin dikirim, maka indeks data tersebut akan dikirim dan simbol yang sama pada list akan dipindahkan kepada posisi terdepan. Nah, begitu seterusnya sampai semua data berhasil dikirim. Nah, sebagai contoh, bila kita memiliki sederet simbol S, yaitu A, B, C, D, E, dengan indeks posisi I, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, maka untuk mengirimkan data D atau D, C, D, E, A, B, E, B, proses yang terjadi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Nah, ini proses tabel 1. Nah, proses dekode yang diawali dengan list yang sama serta menerima input nomor indeks. Dengan asumsi tidak ada kesalahan pada media transmisi, maka data asalnya dapat direkonstruksi kembali seperti yang dapat kita lihat pada tabel ini. Untuk pendahuluannya sekian, mari kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, setelah tadi kita mengerti pendahuluan dari Move to Front bagian decoder, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Sebagai modifikasi dari program Move to Front pendahuluan sebelumnya, buatlah program untuk bisa mendeteksi angka urutan pada input terhadap dictionary yang kita buat atau deretan simbol. Deretan simbol yang digunakan adalah S dengan ABCDE, sedangkan data stream atau data input yang digunakan adalah 323400141. Buatlah flowchart dan juga tulis programnya. Untuk output yang dihasilkan yaitu DC, DE, AA, BE, B. Oke. Sekarang kita akan buat programnya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah programnya selesai, kita akan membacakan fungsi setiap baris pada program yang telah kita buat. Oke. Kita buat dulu indeks data sama dengan 0, indeks simbol sama dengan 0, datanya itu tadi ini, simbol sama dengan ABCDE, simbol 2 sama dengan simbol for X
in range len data for i in range len dalam kurung simbol if data index simbol index, kemudian print lanjut print index simbol n simbol A sama dengan simbol 2 indeks simbol plus 1 simbol B sama dengan simbol indeks simbolnya kita tulis dengan 0, kita cari indeks data sama dengan indeks data plus 1, kemudian simbol sama dengan simbol 2 print data. Kurang lebih seperti ini
Kita akan coba running dulu apakah ada error atau tidak. Oke, baik teman-teman, kita sudah selesai dan kita akan coba running. Untuk hasil runningnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk outputnya akan sama sesuai dengan apa yang diperintahkan. Selanjutnya kita akan membacakan fungsi baris program ini. Untuk indeks data sama dengan 0 ini berfungsi untuk menyimpan indeks dari variabel data. Sedangkan ini berfungsi untuk menyimpan indeks dari variabel simbol. Data ini adalah data input yang akan diinisialisasi atau yang akan digunakan untuk proses move to front ini. Nah, untuk simbol ABCDE ini adalah sebagai acuan untuk move to front-nya. Nah, ini berfungsi untuk tempat baru variabel simbol atau menyimpan variabel simbolnya. Lanjut ini yaitu for x in range berfungsi untuk loop atau perulangan sepanjang rentang dari setiap variabel data. Ini berfungsi untuk memulai loop juga, tetapi loop for i, namun rentang panjangnya berdasarkan variabel simbol. Jika tadi ini berdasarkan variabel data, yang ini berdasarkan variabel simbol. Nah, untuk ini berfungsi sebagai perbandingan antara indeks data dan juga indeks simbol. Ini untuk mencetak jika pernyataan di atas ini sudah benar. Lanjut, untuk ini berfungsi menyimpan atau mencetak data indeks ini yang di dalamnya terdapat tanda kurung. Lanjut, simbol A sama dengan simbol 2 ini berfungsi untuk menyimpan simbol 2 ini ke dalam variabel simbol A setelah karakter ini sesuai dengan karakter di dalam si simbol A ini. Nah, sedangkan ini sama juga menyimpan simbol menyimpan simbol 2 ini ke dalam simbol B setelah karakter sama dan sesuai dengan simbol yang ada di simbol 2. Kalau ini untuk mengganti nilai apakah si indeks simbol ini sesuai dengan karakter di simbol 2 atau tidak, di mana akan diikuti oleh simbol A dan juga simbol B. Ini berfungsi untuk mencetak nilai terbaru dari hasil simbol 2 yang telah diproses sebelumnya tadi. Untuk ini, jika tidak sama, maka di sini akan ada proses lanjutan karakter ke berikutnya. Kalau ini berfungsi akan mengatur kembali ke 0 setelah loop atau perulangan tadi selesai, dan ini akan melanjutkan lagi ke karakter berikutnya. Ini berfungsi mengganti nilai simbol dengan nilai terbaru simbol 2 setelah proses yang sebelumnya tadi, dan ini berfungsi untuk mencetak data secara keseluruhan. Baik teman-teman, tadi kita sudah mencoba contoh program dari Move to Front bagian decoder. Saat ini kita akan memasuki ke analisa hasil dari program yang telah kita buat. Program Move to Front decoding ini
salah. Decoding ini merupakan implementasi sederhana dari algoritma kompresi data. Program ini bekerja dengan mengubah string input menjadi serangkaian indeks berdasarkan posisi karakter dalam daftar simbol yang dinamis. Dimulai dengan inisialisasi variabel yang penting seperti data input yaitu DC, DA, BE, BEB, dan daftar simbolnya yaitu ABCDE. Program ini akan menggunakan dua loop bersarang untuk memproses setiap karakter. Loop luar mengintegrasi melalui data input, sementara loop dalam mencari posisi karakter dalam daftar simbol. Setiap kali karakter ditemukan, indeksnya dicetak dan daftar simbol akan diperbarui dengan memindahkan karakter tersebut ke bagian depan. Nah, ini akan menerapkan prinsip move to front. Proses ini memanfaatkan asumsi bahwa karakter yang baru muncul cenderung muncul kembali dalam waktu dekat sehingga memberikan indeks yang lebih kecil untuk karakter yang sering muncul. Nah, si program move to front decoding ini juga berfungsi sebagai kebalikan dari proses encoding yang bertujuan untuk merekonstruksi string asli dari serangkaian indeks menggunakan input yaitu 323400141 yang merupakan hasil dari proses encoding. Program ini mengintegrasi melalui setiap digit indeks untuk setiap indeks. Program langsung akan mengakses karakter yang sesuai dengan daftar simbol. Nah, mencetaknya, kemudian lalu memperbarui urutan daftar simbol dengan memindahkan karakter tersebut ke bagian depan. Proses ini lebih efisien dibandingkan encoding karena menghilangkan kebutuhan pencarian linear. Nah, tadi kita sudah melihat proses decodingnya. Untuk yang encodingnya kita sudah kerjakan di bagian modul 4. Jadi sebenarnya untuk yang menggunakan input 323400141 ini sudah tersedia di modul 4 bagian encoding. Untuk sekarang di modul 5 yaitu di bagian decodingnya atau decodernya. Baik teman-teman, setelah tadi kita mengetahui program dan juga hasil analisanya, lanjut kita akan membahas mengenai flowchart-nya. FYI sebelumnya, untuk tadi hasil yang diminta itu data inputnya menggunakan 323400141 itu hasilnya bukan DC, DA, BEB tetapi simbol lain. Nah, untuk hasil output DACB, EBEB itu ada data inputnya yang tadi sudah ada hasilnya di program ketika running. Sekarang flowchart-nya yaitu dimulai dari start, setelah itu kita memasukkan indeks data sama dengan 0, indeks simbol, dan lain sebagainya. Lanjut lagi masuk ke proses, di sini pengolahan data, kemudian di sini akan melakukan loop atau perulangan range len data. Jika berhasil, maka akan lanjut ke step berikutnya, jika tidak, maka program akan berakhir. Jika lanjut tadi, maka akan masuk ke proses indeks simbol sama dengan integer atau mengubah kebilangan integer tadi. Setelah diubah, masuk ke simbol X sama dengan simbol 2 dan lain sebagainya. Di sini dilakukan proses scanning, proses move to front. Lanjut di sini masuk ke proses simbol indeks simbol, ini di sini menginisialisasi simbol-simbol atau mengidentifikasi simbol-simbol yang akan masuk dan akan dikedepankan. Di sini berfungsi untuk menyimpan si hasil simbol yang sudah di-upgrade. Kemudian di sini akan lanjut next step ke indeks berikutnya. Di sini akan melakukan loop perulangan lagi ke sini dan akan kembali lagi ke proses ini. Sekian flowchart-nya. Dan untuk modul 5 ini telah selesai. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.